selesai. Oke, karena tim Moduta yang salah Mbak kayaknya. Kita mulai dari tim Asoka ya, karena Asoka yang punya ini. Tim Asoka yang memiliki nilai paling tinggi tadi pada saat babak semifinal, maka tim Asoka kita berikan kesempatan untuk memilih soal paket yang mana yang mau dipilih. Oh, boleh. Oke, silakan tim Asoka. Pilih paket mana dulu, Nak? Ya. Paket 1. Paket 1 ya, oke. Kita siap buka soal paket 1 untuk tim Asoka. Siap-siap ya, Raja yang dipilih. Anak-anakku yang lain mohon perhatikan saja ya. Mic-nya tolong ditutup. Oke, siap ya. Sebuah sepeda memiliki ban dengan diameter 70 cm. Jika sepeda tersebut digunakan untuk menempuh jarak 2,2 km, berapa kali roda tersebut berputar? Oke, kita kasih waktu selama 1 menit untuk adik-adik tim Asoka untuk menjawab ya. Silakan dihitung. Kalau sudah dapat jawabannya, bisa langsung disebutkan. Nanti juri yang akan menentukan benar atau salahnya. Minarti mungkin bisa lihat waktunya ya. Ya. Untuk tim selanjutnya siap-siap untuk mendapatkan pertanyaan yang dilempar dari tim Asoka kalau misalnya nanti tim Asoka tidak bisa menjawab. Para dua nanti siap-siap ya. Tapi waktunya cuma 30 detik. Oke, Mbak Minarti sudah berapa menit? Berapa detik? Asoka 2, Lutfi Maulana. Ya, silakan. Ya. 1000 kali. Bisa diulang? Asoka 2, Lutfi Maulana menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah 1000 kali. Bagaimana Dewan Juri apa? Betul Katanya sekali. Oke, jawabannya betul ya? Nah, ya jawabannya betul sekali. Jadi yang dicari yang pertama kali apa? Yang dicari apa dulu, Nak? Oke, silakan dijelaskan tim Asoka. Silakan dijelaskan, Nak. Yang dicari apa dulu? Yang pertama kali dicari adalah ya keliling lingkaran, kemudian dibagi ya jarak. Ya, jarak dibagi dengan keliling lingkaran ya, hasilnya. Oke. Betul, Pak. Jawabannya 100 nilainya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ulang ya, share ya. Oke, tim Asoka sudah mendapatkan nilai 100 ya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Siap ya, tim Asoka ya. Hitunglah luas bagian lingkaran sesuai dengan gambar di bawah ini. Silakan.
Mungkin juri bisa sampaikan tinggal berapa detik waktunya menjawab? Tinggal 20 detik lagi. Kalau lewat 20 detik kita lempar ya ke kelompok lain. Ini wajib, Pak. Ya. Wajib kalau tidak menjawab juga kita lempar, Bu. Begitu. Ya. Ya, betul sekali aku. Berapa? 900? 942. Oke, silakan dijelaskan sama Dewan Juri cara menjawabnya. Cara menjawabnya bagaimana, Nak? Hitung luas lingkaran 23,14 20 makan 2. 3,14 tandanya 3,14 dikali 400 sama dengan 1256. Itu 3/4 dikali 1256 sama dengan 942 cm. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi untuk tim asal sudah mendapatkan nilai 200 ya, sudah 2 kali 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan wajib ketiga. Di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan gambar di atas. Ayo, siapa yang mau menjawab? Asoka. Silakan. Sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar di atas. Ayo. Tinggal 23 detik lagi. Satu, tunas. Secara keseluruhan aja ya. Secara keseluruhan, Nak. Vegetatif alami kalau secara keseluruhan. Ya. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar atau? Betul. Jawabannya betul. Jadi jawabannya vegetatif. Vegetatif alami. Dapat 100 lagi kelompok Asoka. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga ya. Keempat, maaf. Kan kalimat acak berikut. Nah, adik-adik tugaskan untuk mengurutkan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu. Cukup nanti menyebutkan dulu untuk menjawab, cukup menyebutkan angkanya. Angka setiap urutan setiap kalimatnya, nanti setelah penjelasan baru dibaca kalimatnya sesuai dengan urutan yang benar. Oke, silakan tim Asoka kalau ada yang bisa menjawab. Cukup dulu menyebutkan nomor urutan dari kalimatnya. Bisa dimulai? Supaya lebih sebutkan namanya ya. Namanya, kemudian timnya. Supaya kita tahu yang menjawab siapa. Kelihatannya yang menjawab dari nomor 1 sampai nomor 3 masih juru bicaranya, Pak. Oh, masih pakai juru bicara. Ya. Ya, jadi untuk teknis menjawabnya silakan masing-masing menentukan. Mungkin ada komunikasi lewat WA atau antar tim, itu tidak jadi masalah. Jelas jangan bertanya di orang lain ya. Satu tim bisa berkomunikasi. Tinggal 18 detik lagi, silahkan dijawab anakku. Lima detik lagi.
Oke, silakan jawab. Waktunya sudah habis. Jawab, waktunya sudah habis, Nak. Urutannya bagaimana? Ayo, tim Asoka. Pas. Kita lempar di kelompok lain kalau ini. Oke, kalau pas kita lempar ke kelompok Cemara. Waktunya 30 Lutfi detik. Maulana 1 2 3 1. Ini kelompok berapa? Lutfi Maulana Asoka sama siapa Pak yang jawab? 1 Asoka. 3 4 2 Ulangi, Nak. 3 1 4 2 5. Bagaimana Dewan Juri? 31425 katanya. 31425 ya. Jawabannya kurang tepat, Nak. Yang tepat 31452. Oke. Jadi untuk tim Asoka di pertanyaan keempat tidak mendapatkan poin ya. Untuk informasi ya, kalau misalnya memang di antara timnya selain juru bicara ada yang bisa menjawab, bisa dipersilakan temannya untuk menjawab ya, selain juru bicaranya. Di antara ketiga tim ini, kalau misalnya selain juru bicara ada yang bisa menjawab, bisa langsung menjawab. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk tim Asoka. Jelaskan bagaimana cara virus corona masuk atau menginfeksi tubuh manusia. Ya, bagaimana cara virus corona masuk infeksi tubuh manusia, Nandaku? Droplet lewat Coba disebut namanya dulu, Nak. Baru ini. kedua Lutfi Maulana Masih Lutfi Maulana, ya, silakan, Nak. droplet yang mengandung virus corona dapat masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, sudah. Menginfeksi saluran pernapasan. Sudah ya. Jawabannya betul, nilainya 100, Pak. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok tim Asoka berhasil menjawab 4 nomor ya. Berhasil menjawab 4 nomor dari 5 soal yang diberikan. Oke. Selanjutnya kita pindah ke tim Cemara 2. Maaf, Hairudin, apakah di situ kameranya semua nyala? Bentar saya lihat. Saya tidak terlalu lihat juga Mbak Minati karena share screen-nya menutupi. Maaf, pendamping kita, tolong semua kameranya dinyalakan ya. Dewan juri tidak bisa lihat apakah anak-anak meminta bantuan atau tidak. Semua nyala kok. Nyala. Bu Guru harapkan semua kamera dinyalakan ya, jangan ada yang dimatikan. Coba saya cek lagi Pak, sebentar. Sudah menyala semua Mbak. Ya, nanti ya untuk tim Cemara 2. ya, di perjalanan waktu jangan ada yang dimatikan. Ya, betul. Ya, jadi ya dengarkan instruksi dari jurinya. Jadi jangan ada yang mematikan kameranya. Masuk tim yang tidak mendapatkan soal karena bisa jadi nanti soalnya akan dilempar ke tim lain ya. Jadi semuanya harus aktifkan kameranya. Nah, sekarang kita pindah ke tim Cemara 2. Cemara 2 masih berhak memilih soal antara paket 2 atau paket 3. Silakan.
Kami memilih paket 3. Paket 3 ya. Jadi nanti otomatis tim yang ketiga dapat paket 2. Oke, paket 3 kita buka soalnya. Nomor 1, silakan siap untuk menjawab. Pak Sawali mempunyai sebidang tanah seluas 100 meter persegi. 25 bagian tanah beliau digunakan untuk membangun rumah. Kemudian 12% dipakai untuk membuat kolam ikan. Serta sisanya akan dibuat tanaman. Pertanyaannya, hitunglah luas taman. Maaf, serta sisanya akan dibuat taman. Nah, pertanyaannya, hitunglah luas taman Pak Sawali. Akan dihitung waktunya 60 detik dari saya selesai membacakan soal. Mungkin bisa disampaikan waktunya, Bu Minarti, supaya Tinggal 19 detik lagi. ya, adik-adik untuk tim Cemara 2. Waktunya habis, Pak. Ya, silakan Cemara 2 terakhir ya. Waktunya habis. 48 meter persegi. Berapa, Nak? Berapa? 48. Iya. Bisa diulang? 48 meter persegi. Cara mencarinya bagaimana, Nak? Katanya Sama dengan untuk membangun rumah. 12%, 12/100 kali 100 meter persegi. 12 meter persegi untuk bangun kolam ikan. 40 meter persegi sama dengan 50 persegi. 100 meter persegi kurangi 52 meter persegi sama dengan 48 meter persegi. ya benar ya, Mbak. Ya, Berapa tadi? yang ditanya luas taman ya. Bisa dijelaskan ulang Cemara 2? Suaranya tadi putus-putus. 2/5 tanah beliau digunakan untuk membangun rumah. 2/5 kali 100 2/5 itu? sama dengan 2/5 kali 100 hasilnya berapa? 10 meter persegi. 40 ya, benar. 12% untuk membuat kolam ikan. 12% sama dengan 12/100 kali 100 meter sama dengan 12 meter persegi. 40 meter persegi tambah 12 meter persegi sama dengan 52 meter persegi. Jumlah keseluruhan tanah 100 meter persegi. Dikurangi yang digunakan 52 meter persegi. Hasilnya 48 meter persegi. Jawabannya betul. Oke, ya, benar ya jawabannya ya. Kita tambah poin atau untuk tim Cemara 2 untuk pertanyaan pertama dapat poin 100 atau nilai 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 ya. Siap ya untuk tim Cemara 2. Masih matematika. Kami ingin membuat bak mandi yang berbentuk balok dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1,5 meter. Maaf ya, meter ini ya. Kemudian berapa volume bak mandi yang dibuat Pak Wahyu? Yang meter ini meter ya. Ada salah pengetikan. Kameranya kok off lagi semua ya? Coba adik-adik dinyalakan kameranya.
Bingung kita kalau over semua begini. Kameranya jangan dimatikan ya adik-adik. 3 meter kubik. Oke, Dewan Juri jawabannya katanya 3 meter kubik. Cara mencarinya, Nak? Volume balon panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 2 meter dikali lebar 1 meter dikali tinggi 1,5 meter. 2 meter kali 1 meter sama dengan 2 meter. 2 meter kali 1,5 sama dengan 3,6 meter persegi sama dengan 3 meter persegi. Oke, bagaimana Dewan Juri jawabannya? 35 ya? 3 meter persegi. Kubik. 3 meter kubik katanya. 2 kali 1 kali 1,5. Benar ya, Mbak? Ya. Betul. Untuk tim Cemara 2, pertanyaan kedua dapat nilai 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Perhatikan daftar kegiatan perubahan wujud benda pada tabel ini. Manakah pasangan kegiatan perubahan wujud benda yang benar? Jadi di kolom sebelah kiri itu kegiatannya, kolom sebelah kanan perubahan wujudnya. Coba pasangan yang benar yang mana? Jawaban saya 2 dan 3. Oke. Dijelaskan kenapa memilih 2 dan 3? 2 lilin yang dipanaskan akan mencair. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka akan menguap. Oke, Dewan Juri bagaimana? Jawabannya betul. Nilai 100. Siap. Tim Asoka kita beri Cemara 2 tambah lagi nilainya 100 ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan petunjuk berikut. 1 sampai 5 sama seperti tadi ya soalnya. Sebutkan susunan kalimat petunjuk tersebut dengan tepat. Silakan adik-adik sebutkan dulu susunan nomornya. Nomor kalimatnya nanti setelah dikonfirmasi sama Dewan Juri baru dibacakan kalimatnya. Silakan tim Cemara 2. Waktunya bagaimana, Juri? Tinggal 15 menit lagi. 15 menit. 15. Sekarang tinggal 10 detik. Jawaban saya 2, 3, 1, 4, 5. Sudah menjawab, Mbak? 21 diulang ya, diulang. Jawaban saya 2, 3, 1, 4, 5. Jawabannya tepat ya. Jawabannya yang tepat 3, 5, 1, 4, 2. Ya, aku jawab. Itu ada temannya yang jawab itu. Ya, tidak apa-apa. Oke ya. Jadi Nilainya untuk belum dapat nilai ya, Nak ya. Berarti untuk pertanyaan keempat nilainya 0. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Siap ya untuk tim Cemara. Jelaskan bagaimana cara penularan virus corona. Cara penularan virus corona yaitu 1. Droplets.
tetesan atau cairan dari orang yang bersin dan batuk. 2. Kita terdapat kontak atau pernah berkontak dengan orang yang telah terkontaminasi virus corona. 3. Memegang atau menggunakan benda yang telah terkontaminasi virus corona. 4. Kita tidak mencuci tangan sebelum memegang wajah. 5. Dapat juga melalui fases, tapi hal ini jarang terjadi. Ya, Bagaimana Dewan Juri? jawabannya betul, nilai 100. Ya. Yang sementara Kamera, mungkin sinyal di Papua jelek ya Pak ya. Kalau saat menjawab ini anak-anak kameranya tidak ada yang on. Sedih sekali. Atau di jadi Pak untuk Hairudin sementara bagaimana? sama sih Mbak, tapi untuk tadi jawaban yang terakhir ada kok ininya, ada Oh, ya gambarnya. sudah. Oke. Oke, untuk sementara perolehan skor sementara tim Asoka dapat skor 400, kemudian tim Cemara 2 dapat skor 400. Kita lanjut ke tim Moduta 6 ya. Siap-siap ya adik Moduta, tim Moduta 6. Otomatis tadi harus memilih paket 2 ya. Sebentar Pak Hairudin, boleh ke belakang sebentar? Oh ya, silakan. Kita tunggu dulu ya Dewan Jurinya ada. Minta maaf kami. Tadi saya mematikan kompor. Astaga. Hangus. Iya, bau hangus sudah jam 5. Kami 45 menit lagi buka puasa. Saya kira tadi sudah saya matikan. Astaga, bau hangus. Minta maaf ya, Nak ya. Iya. Oke, tim mode. Oke ya, kita lanjutkan ke tim Moduta 6. Jadi tadi Moduta 6 otomatis mendapatkan paket nomor 2 ya. Silakan diperhatikan pertanyaannya. Untuk menempuh jarak 100 km, sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin. Harga 1 liter bensin adalah 9.000. Tentukan jarak maksimum yang bisa ditempuh mobil tersebut dengan membeli bensin sebanyak 27.000. Silakan tim Moduta, boleh dicoret-coret. Waalaikumsalam. 37,5 kilometer, Kak. Betul sekali. Betul sekali, Pak. Jawabannya benar ya. Ya, silakan dijelaskan ya, Dek. Nilai 100 Untuk ya. Ya. Silakan dijelaskan cara mengerjakannya atau cara mendapatkan jawabannya. Cara mengerjakan, silakan diberitahu Rehan. Ya, Cara mengerjakan dijelaskan cara mengerjakannya adalah 27.000 per 9.000 sama dengan 3 liter. Lalu 3 liter sama dengan 3/8 kali 100. Bagaimana Dewan Juri? Ya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke paket soal nomor 2. Siap ya tim Moduta. Final lomba bakiat
Bakiak untuk memperingati Hari Kemerdekaan diikuti oleh 2 kelompok. Dalam acara final ini ada syarat khusus, yaitu kelompok pertama harus menari setiap 12 langkah dan kelompok kedua harus menari setiap 15 langkah. Pada langkah keberapakah kedua kelompok akan menari bersamaan? Silakan bisa dimulai. Dipikirkan. 60, Kak. Pada langkah ke-60. Karena Dewan Juri katanya pada langkah Jawabannya betul. Silakan dijelaskan cara mendapatkannya. Mencari KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Betul sekali. Dapat nilai 100. Berikut Pertanyaan ketiga. pertanyaan ketiga. Perhatikan proses pernapasan pada manusia berikut. Sebutkan urutan proses pernapasan manusia yang tepat. Dari 1 sampai 6 diurutkan ya. Mulai dari pertama sampai yang terakhir. Tenggorokan apa kerongkongan gede? Pernapasan. Oh, beregu. Tutul amat. Ya, mulai tidak ada kamera semua. Moduta. Ini Moduta kok cuma 1 orang ya? Yang saya tidak kelihatan. Moduta kok anggotanya cuma 1 orang ya? Yang lain mana? Oh ada ya. Coba yang tim Moduta diaktifkan kameranya. Moduta 6, Moduta 62 dan Moduta 63. Silakan, tinggal 24 detik lagi. 2, 1, 3, 5, 4, 6, Kak. Yang mana Dewan Juri? Jawabannya betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 4. Ini ada ini yang itu. Aduh, maaf. Sudah termat. Dari Ke bawah ini Pak. Bisa. Ya. Streaming. Ke bawah ini. Bentar ya. tingkat nasional nyari juara 1. Sabar ya anak-anakku ya. Kita tunggu dulu ya. Perhatikan urutan penggunaan strik berikut. Nah, sama tadi dari soal tim yang 2 tim yang sebelumnya, silakan diurutkan urutan yang paling tepat penggunaan setrika listrik. Apakah di tempat yang lain? Oh, saya kira tidak kelihatan tadi, tersendat-sendat mungkin. Untuk tim Moduta minta tolong dinyalakan kameranya. Nyala ya, Pak Guru ya? Moduta 63 yang menyala, yang lain belum. Oh. Ini ya untuk tim Moduta yang mau menjawab minimal yang jawab aktif kameranya ini. Karena yang lain saya lihat semua tidak seru. Mungkin masalah jaringan ya Pak ya? Oh,
Di saya ini Moduta aktif tiga-tiganya. Oh ya sudah kalau begitu. Oh, iya. Ya, saya sambil monitor juga ya, Pak, Bu. Oke. Terima kasih, Mbak. Siap. Berarti Papua memang sinyal jelek. Sama ini. Mungkin semakin ke timur semakin jelek. Ya. Berapa detik ya? 5, 12 detik lagi. 1, 3, 4, 2. Gimana, Mbak? 5, 1, 3, 4, 2. Jawabannya kurang tepat ya, Nak ya. Jawabannya 3, 5, 1, 4, 2. Nah, jadi jawabannya kurang tepat. Oke, pertanyaan terakhir untuk kelompok atau tim Meduta. Ini nomor 5 ya, maaf ini belum diganti juga. Sebutkan 3 cara mencegah penularan COVID-19. Sering cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan tetap di rumah saja. Gimana Dewan Juri? Betul jawabannya, nilai 100. Oke, ternyata di babak pertanyaan wajib ini semua peserta berhasil menjawab 4 soal ya dari 5 soal. Jadi saya bacakan total perolehan nilai sementara. Untuk tim Asoka mendapatkan nilai 400. Kemudian untuk tim Cemara 2 juga mendapatkan 400. Dan tim Moduta 6 juga mendapatkan nilai 400. Sekarang kita akan melanjutkan ke babak pertanyaan rebutan. Oke, siap-siap ya. Nanti saya jelaskan dulu bagaimana teknis pertanyaan rebutannya. Semua perhatikan ya. Sama tadi juru bicaranya kan sudah ditentukan. Kemudian masing-masing tim akan menjawab lebih cepat siapapun dari anggotanya pada kolom chat. Ya, jadi nanti adik-adik akan mengirimkan hashtag di kolom chat ya, dengan menulis ini hashtag atau tagar CCD Sapa DRB garis datar nama tim. Nanti chat yang paling di atas, artinya yang paling cepat mengirim chat itu yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, perhatikan ya, jika yang mendapatkan kesempatan menjawab dan jawabannya salah, itu akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 100. Dan jika benar akan mendapatkan nilai 100 juga. Nah, ketika salah, jawabannya akan dilempar ke peserta yang ada di urutan kedua menjawab yang di kolom chat dengan urutan yang lebih cepat lagi di urutan kedua dan seterusnya. Jadi semua anggota tim bisa mengirimkan chat dengan tagar yang ditulis di situ, kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk menjawab bagi yang tercepat mengirimkan chatnya. Tapi ingat, akan ada pengurangan poin atau nilai 100 jika diberikan kesempatan menjawab dan jawabannya salah. Jadi harap diperhatikan soalnya baik-baik baru mengirimkan di kolom chat ya. Nah, untuk di chatnya silakan dites semua dulu. Oke. Asoka masalahnya apa ya Asoka ya? Masih salah. Tetap ditulis ya Moduta 601, 602 supaya kita lihat yang mana yang ini. Jadi misalnya tim Moduta nanti di pertanyaan pertama yang paling cepat tim Moduta 601 itu yang diberikan kesempatan menjawab ya.
Asoka stripnya Asoka berapa? Sudah ya, saya mencobanya ya. Saya kasih garis pembatas ya. Adik-adik sudah tahu ya? Di kolom chat semuanya berhenti chat ya. Kasih batas. Enggak itu. Oke ya, sudah ya. Tidak ada lagi yang menulis. Aduh, masih ada. Ini Moduta 063 sudah ya. Stop dulu ya. Saya kasih batas ulang. Peserta Moduta 063, Moduta 6. Masih ada yang mau? Sudah ya. Kalau masih ada chat di bawah, ini di bawah batas itu akan mendapatkan pengurangan nilai 50. Saya ulang kasih batasnya ya. Jadi kalau ada chat lagi di bawah batasnya akan mendapatkan nilai 50 sebelum soal dijawab, sebelum soal dibacakan. Saya sudah kasih batas Pak Hairudin. Oke, sudah ada batas ya dari Dewan Juri Ibu Minarti. Ada lagi yang chat ada lagi itu muncul. Ya, ulang. Anggap saja kita ini batas. Ya, Nak ya. Habis ini tidak boleh lagi ya. Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Semua sudah paham ya. Jadi ketika ada yang menuliskan chatnya di situ, itu yang akan diberikan kesempatan pertama untuk menjawab soal. Namun jika jawabannya salah, nanti akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 100. Dan jika jawabannya benar, akan mendapatkan nilai 100. Terus, selanjutnya, kalau misalnya tadi jawabannya salah, kita akan lempar ke peserta yang menjawab kedua. Yang urutan kedua di kolom chat. Oke, siap ya semuanya. Jadi semua anggota tim bisa mengirimkan chat di kolom chatnya. Ya, buka pertanyaan babak rebutan. Oke, perhatikan soalnya, pernyataannya. Semuanya siap ya. Ayah memiliki 5 ekor kambing. Masing-masing beratnya 35 kg. 42 kg. Selanjutnya 38 kg. Selanjutnya 45 kg. Dan yang terakhir 36 kg. Pertanyaannya, semua perhatikan. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata berat kambing ayah. Silakan. Jangan langsung menjawab ya. Nanti dipersilahkan baru bisa menjawab. Oke. Sudah ada yang mau menjawab, Pak? Ya, silakan. Bu. Silakan untuk Moduta 62. Silakan menjawab. Silakan Moduta 62. Halo. Suaranya Raihan ini Pak, maklum karena di sebelahnya kayaknya ada teman-temannya yang 1, 2 toh. Ya, silakan Raihan dijawab. Moduta 61. 62. Oh, 62. Yang di kolom chat lebih cepat Moduta 62, tapi boleh diserahkan ke anggotanya, boleh. Silakan. Silakan. Mana jawabannya dulu? Jawabannya adalah 39,2 kg.
jawabannya betul. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama yang mendapatkan skor adalah Moduta. Ini Moduta ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Semuanya siap di kolom chat. Saya beri batas dulu lagi ya. Siap ya. Yang kedua, di sini adik-adik nanti akan melihat video ya. Saya akan putar video. Adik-adik perhatikan dengan saksama baik-baik. Nanti setelah videonya akan ada pertanyaan. Jadi video ini adik-adik bisa nanti juga mengaksesnya di portal Rumah Belajar melalui menu sumber belajar. Di situ ada banyak sekali materi-materi menarik sesuai dengan tingkatan kelas adik-adik masing-masing, dan videonya itu disajikan secara menarik. Jadi adik-adik bisa nanti mengunjungi di portal Rumah Belajar melalui menu sumber belajar. Oke, saya putar videonya ya. Dengar Pak. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi bersama Ibu Inggit. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari pada kelas 6 semester 2. Setelah mempelajari video ini, kalian akan dapat menjelaskan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dengan baik. Anak-anak, dalam sistem tata surya kita, bahwa bulan mengelilingi bumi dan bumi bersama bulan mengelilingi matahari. Sebuah susunan seperti ini: matahari, bulan, dan bumi. Ternyata saat matahari menyinari bumi terhalang oleh bulan. Inilah yang disebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Gerhana matahari tidak terjadi di setiap fase baru, karena orbit bulan memiliki kemiringan 5 derajat pada bidang ekliptika, sehingga posisi bulan seringkali tidak satu bidang dengan bumi dan matahari. Bagaimana cara mengamati gerhana matahari? Pertama, memakai kacamata khusus atau mengamati gerhana secara tidak langsung melalui proyeksi lubang jarum. Mengamati bundaran terang matahari secara langsung, bahkan hanya dalam beberapa detik, dapat mengakibatkan kerusakan permanen di retina mata karena kuatnya radiasi yang dipancarkan fotosfer. Ini dapat menyebabkan kerusakan penglihatan, bahkan hingga penyebab kebutaan. Tahukah kamu apa yang terjadi jika matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi.
Gerhana bulan dapat diamati secara langsung dan tidak berbahaya. Mari kita lihat susunannya antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari, matahari, bulan, bumi. Gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah sangat gelap pada saat terjadi gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana. Ayo sekarang jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, sudah ya. Saya lanjut pertanyaannya. Silakan adik-adik simak pertanyaannya. Nanti siapkan di kolom chat untuk kita pilih yang paling duluan memberikan agar di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan video tersebut, sebutkan urutan gerhana matahari. Oke. Mbak Minarti sudah ada di sini. Yang duluan di kolom chat adalah Asoka 2. Asoka 2 silakan. Asoka 2 silakan. Berikan jawabannya. Asoka 2 silakan memberikan jawabannya. Ya, Asoka 2 silakan. Oke, kita hitung 5 detik. Kalau tidak menjawab, kita berikan minus. Matahari, bulan, bumi. Jawabannya matahari, bulan, bumi. Bagaimana, Dewan Juri? Betul jawabannya. 100. Oke, yang mendapatkan nilai adalah tim Asoka ya. Matahari, bulan, bumi. Pertanyaan selanjutnya. Adik silakan siapkan di kolom chat. Saya kasih batas dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Oke ya, sudah batasnya sudah ada ya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan rebutan nomor 3. Tidak masuk batas saya. Remora mempunyai semacam penghisap dan yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Yang ini yang menjawab kita berikan minus dulu ya. Sebelum ini semuanya belum ada ya, sudah menjawab Asoka dan Cemara. Kita bagaimana Ibu Minarti? Sebenarnya tadi untuk saat tadi sudah di teknik pertanyaan rebutan sudah dikasih tahu kalau pertanyaan selesai dibacakan baru di ini atau tidak atau tidak Pak? Selesai dibacakan baru chat. Belum sih sebenarnya ya. Jadi tidak apa-apa ya, dibatasi dulu lagi. Ya, berarti ya enggak apa-apa. Ya, saya tadi lupa menyampaikan bahwa kalau pertanyaannya belum selesai jangan dulu menulis di kolom chat. Silakan Mbak Minarti diberikan batas kembali. Ini masih pernyataan ya, belum ada pertanyaannya. Ya. Oke, adik-adik diperhatikan baik-baik dulu. Oke, saya bacakan dulu pernyataannya. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora.
Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Pertanyaannya adalah, sebutkan simbiosis yang terjadi pada ikan hiu dan ikan remora. Oke, yang menjawab yang duluan di kolom chat itu ada Cemarua. Silakan. Jadi ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Apa? Diulang? Komensalisme. Selesai, Pak. Ya. Simbiosis. Sudah. Pak Herudin. Iya. Soalnya belum selesai sudah. Pak. Sebaiknya seperti kesepakatan di awal, Pak. Soalnya pertanyaannya diselesaikan dulu baru kirim kolom chat ya. Putus-putus Mbak Minarti. Supaya tidak jadi perdebatan. Ya, minta maaf. Sebenarnya bisa pernyataan dibaca dulu, pertanyaan selesai dibacakan baru chat. Tuh. Bagaimana? Bisa ditambah soal bisa ditambah soal lainnya Pak nanti. Untuk soal ini kita ini ya dibatalkan aja ya. Betul. Supaya batal ya. Ya, kesepakatan sama anak-anak ya. Ya. Pernyataannya diselesaikan dulu. Pertanyaan dibaca baru chat. Ya. Supaya tidak ada perdebatan kembali. Saya berikan batas ya. Ya, silakan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jangan ada yang kirim chat dulu ya. Setelah pertanyaannya selesai dibacakan, baru mengirimkan chat di kolom chatnya. Kalau ada yang melanggar lagi, kita akan berikan sanksi pengurangan poin sebanyak 100 atau pengurangan nilai. Soal nomor 4. Ya, boleh. Ada yang bisa silakan. Dari kehidupan Baca, Mbak. Dijawab dulu. Nanti diberi kesempatan baru menjawab. Jadi di kolom chat cuma ada satu, itu ada tim Asoka. Silakan dijawab. Persuasif. Apa alasannya jawab persuasif? Bisa diberikan alasan? Karena mengajak Bagaimana Mbak Minarti? Untuk menjaga persuasi karena paragrafnya sifatnya mengajak. Ya, betul. Jawabannya betul. Jawaban dari tim Asoka ya. Herudin, pertanyaannya tidak dibacakan ya? Langsung muncul, Mbak. Tidak saya baca. Oh, langsung muncul. Nah, sekarang silakan diberi batas lagi, Mbak. Yang terakhir. Berikut. Oke, batasnya sudah ada. Sekarang silakan disiapkan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 5. Pada awal penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah selama 14 hari. Pertanyaannya, jelaskan mengapa dipilih 14 hari.
Mbak Minarti sudah bisa diberikan kesempatan menjawab? Boleh? Silakan, yang paling duluan itu tim Asoka. Ayo, dijelaskan mengapa 14 hari dipilih. Karena 14 hari adalah masa inkubasi virus. Oke, bagaimana Mbak Minarti, Dewan Juri? Jawabannya Benar ya? 14 hari waktu itu. iya, benar. Oke, adik-adik, seluruh rangkaian babak final kita sudah lewati. Saya akan membacakan hasil akhir perolehan nilai dari ketiga tim. Yang pertama, tim Asoka mendapatkan nilai sebanyak 700. Cemara mendapatkan nilai sebanyak 400. Dan tim Modula 6 mendapatkan 500. Silakan Dewan Juri ditentukan pemenangnya. Untuk juara 1 dari tim Asoka dari SD Al-Kambi. Kemudian untuk juara 2-nya tim Moduta dari SDN 02 Mojorejo Madiun. Kemudian juara 3-nya Cemara dari SD Cemara Surakarta, Jawa Tengah. Selamat ya buat adik-adik, semuanya sebenarnya sudah menjadi pemenang. Ini ada Asoka juara 1, kemudian tim dari Moduta 6 mendapatkan juara 2, dan tim dari Cemara 2 mendapatkan juara 3. Berikan tepuk tangan semua untuk satu tim ya. Untuk tim yang ikut berpartisipasi hari ini sangat luar biasa. Oke, mungkin Minarti ya, Mbak siapa tadi? Firna. Mbak Mirna bisa mungkin disampaikan hadiahnya atau 300. Ya, selamat untuk adik-adik yang telah memenangkan cerdas daring untuk jenjang SD kelas tinggi ini. Selamat tim Asoka lagi-lagi, selamat yeay. Untuk tim Moduta dan tim Cemara 2 tetap ya juara kedua dan ketiga. Insya Allah nanti akan ada pengumuman resminya melalui dari Pusdatin, melalui sosial media atau Telegram. Untuk selanjutnya terkait data-data yang diperlukan untuk pemenang akan kami hubungi setelahnya secara japri kepada pemenang langsung. Begitu, Pak Hairudin. Adik-adik nanti untuk kelanjutannya masalah administrasi dan hadiahnya akan dihubungi adik-adik kami oleh tim Pusdatin. Betul. Ya, akan dihubungi langsung untuk meminta data-data yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada tim Asoka yang telah meraih juara 1 cerdas cermat online atau cerdas cermat daring Sapa di RBB di tahun ini. Selamat. Dan untuk tim Cemara 2 dan tim Cemara 2 dan tim Moduta. Oke, Mbak Minarti ada yang ingin disampaikan? Terima kasih anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru pendamping. Untuk soal tambahan diberikan ketika soal rebutan itu nilainya ada yang seri antara 3 tim ini. Jadi kalau nilainya untuk saat rebutan kan ada 1 sampai 5, ketika sudah ada juara 1, 2, 3 dan tidak ada seri maka tidak dikasih lagi seperti itu. Oke. Mungkin untuk itu sudah cukup ya, Mbak? Oh, sudah. Ibu, Bu Minarti dan Pak Herudin. Ya. Mohon maaf ini sepertinya ada sedikit penyampaian dari pendamping.
terkait tadi soal yang memang tadi kan sebelumnya Ibu sampaikan akan ada soal tambahan ketika soal yang saya mungkin salah tadi yang ketiga keempat yang dianulir. Itu jadi kan ini hanya 4 soal ya Bu ya untuk yang babak rebutan ini jadinya. Iya, karena kan tadi kan untuk soal yang nomor berapa tadi itu yang dibatalkan. Iya. Jadi kita tadi adik-adik sudah sepakat untuk membatalkan soal nomor 3 kalau tidak salah ya. Karena ada beberapa aturan tadi yang mungkin karena masalah jaringan jadi informasinya kurang terlambat sampai. Akhirnya tadi di kolom chat itu banyak yang mengirimkan chatnya sebelum soalnya selesai. Makanya kita batalkan saja, tapi tetap kita sampai nomor 5 ya. Jadi artinya soal nomor 4 kita batalkan, nomor 3 kita batalkan, jadinya tinggal 4 nomor. Sudah sepakat kita batalkan. Baik. Begitu ya untuk Bapak Ibu, para pendamping sekalian yang tadi mungkin ada sedikit kurang berkenan dengan hasilnya. Memang hasil dari juri tidak bisa diganggu-gugat gitu. Begitu ya Pak Harun ya, Bu Minarti. Jadi Ya, ini betul, Mbak. sudah menjadi keputusan final yang nantinya akan diumumkan secara resmi di grup Pusdatin. Begitu. Terima kasih ya untuk adik-adik yang telah berpartisipasi. Kalian luar biasa, hebat sekali. Ya, sekali lagi mohon maaf ya, ini mungkin karena masalah jaringan, jadi akhirnya komunikasinya tidak terlalu lancar, makanya ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kami dari panitia mohon maaf kepada tim yang mungkin merasa tidak puas untuk hasilnya, namun itulah hasil dari Dewan Juri ya. Mohon maaf sekali lagi. Untuk adik-adik mungkin silakan bisa meninggalkan room, nanti akan diberikan pengumumannya secara resmi dari pihak Pusdatin. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes